Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Seluruh anggota keluarga ada di sini semua. Ayo, buat ini bersih dan juga bergaya. Adiknya berkata, "Kakak, ayo duduk di sini." Tiba-tiba ada yang berkata, "Monan, kau tidak diizinkan duduk, kau harus makan berdiri." Mendengar itu semuanya bingung. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kakeknya membalas, "Kenapa kau menyuruh dia nggak boleh duduk, sementara seluruh keluarga makan?" "Iya, apa yang dilakukan kakakku?" "Apa yang dia lakukan? Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga kita." "Master Chin, apa kau nggak tahu? Kakakku dan dia udah menandatangani persetujuan kemarin malam. Tapi Monan juga ada di pesta itu dan menyinggung Master Chin Xiao ketika dia di sekolah. Iya, aku meminta Monan untuk minta maaf pada Tuan Muda Chin. Tebak apa yang terjadi selanjutnya?" Ini... Dia sebenarnya mencuri pacar Tuan Muda Chin. Bukan hanya itu membuat bisnis kami rugi, tetapi dia juga menyinggung keluarga Chin. Apa? Dia mencuri pacar Master Chin. Kau menyinggung keluarga Chin dan kau melukai seluruh muka keluarga kami. Apa kau punya wajah untuk kembali ke sini lagi? Seseorang berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kau harus pergi ke tempat Tuan Muda Chin dan minta maaf." Orang yang di kanan berkata, "Iya, ibumu juga harus ikut pergi juga dan mendidik putranya dengan baik." Ibunya berkata, "Aku percaya pada anakku. Tuan muda jahat keluarga Chin itu bukan orang baik. Kau hanya ingin memaksa anakku untuk meminta maaf atas hal yang tidak dia lakukan. Itu nggak mungkin." Paman Liu berkata, "Semuanya tolong tenang. Cukup, berhenti membuat keributan. Xiaonan, kakek percaya padamu. Kakek, keluarga Chin tidak layak menerima maaf dariku. Moru, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan darah." Moru berkata, "Emangnya kenapa denganku? Kalau kau tidak minta maaf, aku ingin melihat bagaimana kau akan menangis ketika Tuan Muda Chin membalas dendam." "Gawat, keluarga Chin datang." "Monan, jangan khawatir. Mereka datang untukmu." Ibunya berkata, "Biar aku beritahu kamu, masalah ini gak ada hubungannya dengan kami." Dalam hati Monan, sungguh keluarga yang baik. Ibunya berkata, "Xiaonan, aku akan menanganinya. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menindasmu selama ibu masih ada." "Kakak, Bu, aku tidak apa-apa. Aku akan mengatasi ini." Chin Wangsong, kepala keluarga Chin datang. "Siapa yang bernama Monan?" Orang yang di kiri berkata, "Bos Chin, selamat datang, silakan masuk." Orang yang di kanan berkata, "Aku tidak menyangka Anda datang ke sini secara pribadi. Ini luar biasa." Aku tanya lagi, "Siapa yang namanya Monan? Berdiri untukku." Lalu Monan maju, "Ini aku." "Kau berani keluar? Anakku sekarang berbaring di rumah sakit. Semuanya salahmu." Dalam hati Moru, "Apa? Tuan Muda Chin ada di rumah sakit?" Ibunya mencoba menghalanginya. "Apa maksudmu, Bos Chin?" Si gendut mendorong ibunya Monan. "Maksud, ketika anakku bangun, kau akan tahu artinya apa. Anakmu sangat baik hingga berani meminta seseorang untuk memukulnya." "Chin Wangsong, kau cari mati." "Kakak." Dalam hati ibunya, bagaimana bisa Monan punya kekuatan begitu besar? "Xiaonan, berhenti." "Kakek, apa kau tidak mendengarkan kata-kata kakekmu?" Dalam hati Monan, "Baik, keluarga Chin, aku akan membalasmu suatu hari nanti." Chin Wangsong berkata, "Aku datang ke sini untuk 3 hal. Pertama, memberi selamat ulang tahun pada Tuan Mo. Yang kedua, berbicara tentang masalah di sebelah bandara. Kalau kau bekerja sama denganku, kau akan menghasilkan lebih banyak uang." Seseorang dari keluarga Mo berkata, "Kami udah lama ingin bekerja sama dengan Tuan Chin. Tidak ada yang tidak tahu kalau Anda adalah pebisnis terbaik di Yintang." Wangsong melanjutkan, "Yang ketiga adalah kamu, Monan." Ibu yang di kanan berkata, "Tuan Chin, kami udah lama nggak ada hubungan dengan dia. Meskipun kami satu rumah, pada dasarnya kami adalah 2 keluarga." Wangsong berkata, "Hari ini aku datang untuk pesta ulang tahun Tuan Mo. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah ini. Cepat, kita mulai pesta ulang tahunnya." Anggota keluarga Mo yang di kiri berkata, Iya, seperti kata Bos Chin, pesta ulang tahun akan dimulai dan semua orang akan memberi hadiah." Ibunya berkata, "Monan, hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Kau harus tenang." "Ayah, ini adalah ginseng asli." "Kakek, ini adalah ginseng asli berusia 100 tahun yang gak akan bisa didapatkan oleh kebanyakan orang." "Ayah, aku membelikanmu sarang burung." "Ayah, lihat ini." "Ayah, barang antik ini kubelikan untukmu." "Ayah, kakek, lihat ini." Monan memberi kakeknya hadiah. Kakeknya berkata, "Silsilah. Dengan silsilah ini, aku akan layak jadi leluhur keluarga Mo." Acong berkata,
Bukankah itu cuma beberapa nama rusak? Orang yang di tengah berkata, itu pasti palsu. Kalau kau ingin memberikan silsilah, kau harus meminta keluarga kami untuk mencarinya. Seluruh keluarga kami memiliki jaringan yang luas. Bos Wu dari Hotel Honghua datang. Manajer Rui Yao Chen datang. Perusahaanku juga ada di sini. Padahal aku katakan pada mereka untuk tidak datang, tapi mereka datang. Orang yang di kiri berkata, Bos Wu, ku dengar hotelmu akan jadi bintang 5. Hahaha, iya benar. Ayo semuanya silakan masuk. Tuan Jin, duduklah. Moru berkata, lihatlah wajah memalukan di keluarga mereka. Lalu seseorang berkata, seekor naga melahirkan naga, seekor phoenix melahirkan phoenix. Anak tikus hanya bisa membuat lubang, nggak bisa dibandingkan dengan keluarga kita. Anak siapa yang kau bilang tikus, ha? Yang Cheng Yi, tuan muda keempat dari Jiangtu datang. Apa? Tuan muda keempat Jiangtu? Dalam hatinya Ibu Monan, Yang Cheng Yi, tuan muda Jiangtu dan grup Yang. Bagaimana bisa mengundang orang seperti itu? Siapa sangka keluarga kita punya banyak koneksi. Bahkan tuan muda dari Jiangtu ada di sini. Hah? Tuan muda Yang, terima kasih udah datang. Setelah sampai, Cheng Yi langsung mencari Monan. Oh, Tuan Mo. Mendengar itu mereka kaget. Apa? Dia mencari Monan? Gak mungkin. Tuan Mo, aku di sini memberi selamat pada Tuan Mo. Dalam hati Moru, gak mungkin. Bagaimana Monan bisa mengenal Tuan muda Yang? Cheng Yi menghampiri ibunya Monan dan berkata, Anda pasti ibu Monan dan juga adik Tuan Mo. Siapa sangka Tuan Mo memiliki keluarga yang baik. Tolong terimalah produk ini. Kakek Tuan Mo, ini adalah hadiah dari keluarga kecil kami. Ini hanya hadiah kecil. Aku harap Anda menerimanya. Beberapa orang berbisik, hei, apa itu tuan muda palsu? Seorang lagi membalas, apa kau lihat Yang Cheng Yi di TV? Siapa yang berani berpura-pura menjadi tuan muda keempat? Tuan Yang, silahkan duduk. Terima kasih. Saya nggak berani duduk di depan Tuan Mo. Lalu ada lagi, Chen dari kota Fengning datang untuk merayakan ulang tahun. Kepala botak Tawi tiba. Ya Tuhan, penguasa dunia bawah Tawi dan Fengning. Mereka langsung berbalik badan. Kita nggak bisa berdiri di belakang Bos Jin. Kali ini semua pemimpin diundang oleh keluarga Mo. Bagaimana bisa? Selamat ulang tahun kakek Tuan Monan. Dalam hati Wang Song, bagaimana bisa keluargamu mengenal orang-orang besar ini? Tuan Mo, aku terlambat. Saya harap Anda memaafkanku. Chen berkata, Tuan Mo, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada kakek Tuan Mo. Pergilah. Dalam hati Moru, kenapa orang-orang besar ini memberi hormat ke Monan? Dalam hati Wang Song, apa Monan mengenal orang-orang ini? Anggota keluargamu yang tadi ini, dia berkata, Tuan, silakan duduk. Yang botak berkata, terima kasih. Kau nggak perlu memikirkan kami. Aku nggak berani duduk di depan tuan mudamu. Ini Xiaonan. Ini Yang. Keluarga Yang dari Jiangtu datang untuk merayakan ulang tahun. Ayah, ternyata yang pakai baju kuning ini ayahnya dari Achuan. Melihat itu mereka semua kaget. Ternyata yang datang adalah Yanlong. Xinxiong bekas lukanya hilang tuh, gue lihat di muka tuh di kiri tuh. Dan gak ketinggalan ada juga Qingse, kakak Monan. Cantiknya. Pedo, nih 3 orang pedo. Dalam hati Moru, dia cantik bagaikan matahari. Aku hanya lumpur dibandingkan dengannya. Dewi seperti dia benar-benar datang untuk Monan. Yanlong berkata, Tuan Mo, kami datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakekmu. Ternyata ibu tuanmu masih sangat muda. Qingse, cepat beri salam pada Bibi Qing. Qingse berkata, halo Bibi Qing, namaku Yang Qingse. Aku juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada kakekmu. Ibu Monan berkata, anak baik, terima kasih. Kamu cantik sekali. Lalu Qingse melihat ke arah Monan. Dalam hati ibunya Monan, apa dia calon menantuku? Tiba-tiba, Kak Qingse, Anda yang Qingse yang sering muncul di TV kan? Aku saudara perempuan Monan. Namaku Moyu. Ya Tuhan, saudariu sangat cantik. Kakak Monan gak pernah mengenalkanku padamu. Lalu Monan, Yanlong berkata, Qingse, waktunya merayakan ulang tahun kakekmu. Aku berharap tuanmu panjang umur. Terima kasih. Ayahnya Achong berkata, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Monan mengenal begitu banyak orang besar? Ibunya berkata, aku nggak tahu. Orang yang di tengah berkata, menurutku dia pasti telah mengambil hati Yan Qingse. Achong berkata, cih, anak ini udah bergabung dengan orang kaya. Moru berkata, apapun itu, kau akan jadi orang kaya kalau mendekati bos besar. Paman Liu berkata, mungkinkah Xiaonan memiliki prestasi besar di Jiangtu? Lalu tiba-tiba, ya Tuhan, wali kota, Mayor Jenderal Huaxia, Tongrong, dan wali kota udah datang. Ini kakek, duduklah. Dalam hati Monan, Tongrong belum mati. Dia ingin aku masuk ke tim khusus. Lalu Tongrong dan kawan-kawan masuk dan berkata, Tuan Mo, lama gak bertemu. Aku dengar kalau hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Kami datang untuk memberi selamat. Mona merespon, terima kasih. Dalam hati Wang Song, si botak keluarga Yan, wali kota, bahkan ada jenderal utama juga ada di sini. Mona bertanya, ada apa? Kau nggak ingin duduk di kursi itu? Aku. Hey, ada apa denganmu? Bukankah tadi kau berakting menjadi raja? Monan, aku. Dia langsung menyembah Monan. Duduklah, Tuan Mo, aku salah. Aku benar-benar salah. Anakku telah memprovokasimu. Dia pantas mati. Tolong ampuni aku. Sekarang, mari kita bicara 3 hal tentangmu. Tuan Mo, tidak
tidak ada 3 hal. Saya di sini untuk menebus kesalahan. Terlambat. Mulai hari ini nggak boleh ada keluarga Chin di Yintang. Tidak, Tuan Monan, Tuan Mo yang hebat. Tolong ampuni aku. Lalu tiba-tiba Wang Sung dihajar pakai kursi. Tapi itu bukan Monan, itu adalah Yang Chengyi. Chengyi berkata, Tuan Mo, aku akan membereskan orang kotor ini. Dalam hati Monan, Yang Chengyi terlalu bersemangat untuk bertindak. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang melihat di sini. Semua orang melihat ke arah Monan. Lalu Monan melihat ke arah Acuan dan juga ayahnya. Sekarang giliranmu. Apa ini ibunya Acuan? Ya nggak tahu lah. Intinya ibu-ibu yang di kanan. Dia berkata, Monan, apa yang kau lakukan? Aku hanya bercanda sebelumnya. Bagaimanapun juga, aku itu bibimu. Jangan main-main. Ayahnya Acuan berkata, iya, yang kau katakan sebelumnya juga untuk kebaikanmu. Kalian bilang aku mencuri perempuan orang lain, lalu berkata aku akan menghancurkan keluargamu. Apa itu semua untuk kebaikanku? Dan kalian berdua, Acuan berkata, jangan lakukan ini. Monan, kami hanya bercanda. Moro berkata, iya, aku adalah sepupumu. Aduh, perih beneran, cok. Moro berkata, kau berani memukul keluargamu sendiri? Jangan khawatir, kau juga akan dapat bagian. Ditampar juga, cok. Udah anti naif MC-nya. Sakit. Orang tua mereka mencoba menghadangnya. Berhenti berkelahi. Si ibu berkata, siapa di antara kalian yang bisa membantu kami? Dalam hati Moru, kalau aja aku punya hubungan yang baik dengan Monan, meskipun aku gak terlalu dekat dengannya, aku masih bisa mengandalkannya untuk menjadi orang kaya. Aku benar-benar ingin kembali dan bunuh diri. Lalu kakeknya berkata, Xiaonan, berhenti, kita semua keluarga. Lupakan aja masalah ini. Kakeknya berkata, Xiaoqing, bantu aku membujuk anakmu. Dalam hati ibunya Monan, kami udah diintimidasi selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya bisa membalas dendam. Kenapa ayah memaafkan mereka? Ini semua salahku karena aku terlalu tua. Aku tidak bisa melindungimu di masa lalu. Monan berkata, awalnya aku datang hanya ingin merayakan ulang tahun kakek, tapi kalian gak punya hati, berani menyakiti keluargaku. Karena hari ini adalah pesta ulang tahun kakek, kali ini aku akan melepaskan kalian. Lalu Tongrong maju dan berkata, Tuan Mo, ada urusan mendesak yang ingin aku bicarakan. Kenapa kita nggak pergi ke halaman belakang untuk berbicara? Aku sibuk sekarang. Dalam hati ibunya Monan, jika Monan bisa memiliki hubungan baik dengan Mayor Jenderal, tidak akan ada yang berani menindasnya di masa depan. Ibunya berkata, nak, pergilah, masalah udah selesai. Sekarang tinggal merayakan ulang tahun kakekmu aja. Oh, ya udah, ayo pergi. Lalu mereka berdua pergi ke halaman belakang. Monan bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi kapten tim Macan Putih atau White Tiger. Monan menjawab, aku menolak. Aku nggak ingin mengatakan untuk kedua kalinya. Kalau itu tentang bisnismu, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Bergabung dengan pasukan khusus dapat membuat basis kultivasimu maju pesat. Tongrong melanjutkan, tunggu, kau pasti tahu Xiao Qianque, orang pertama seni bela diri Cina kuno. Kau tahu kan, dia adalah panglima tertinggi dari pasukan khusus. Dalam hati Tongrong, dengan adanya karakter legendaris seperti Xiao Qianque, pasti akan menarik perhatiannya. Monan membalas, terus apa? Kalau aku bilang gak mau, maka aku tidak akan pergi. Tapi kau pasti juga butuh alat sihir kan? Dan juga metode mental. Kalau kamu dilatih oleh pasukan khusus, kamu akan terkenal di Cina. Monan berkata, aku udah memutuskan, kau nggak perlu lagi mengatakan apapun. Tongrong melanjutkan, bagaimana dengan keluargamu? Dengan kekuatanmu itu, rumahmu akan diincar oleh seseorang yang memiliki niat jahat padamu. Apa kau bisa melindungi mereka? Kalau kau bergabung dengan pasukan khusus, aku akan menjaga mereka tetap aman. Dalam hati Monan, dia benar. Alasan kau ingin aku bergabung gak lebih untuk meningkatkan kekuatan Macan Putih. Tapi aku sendiri gak tahu sekuat apa tim Macan Putihmu itu. Tongrong bertanya, apa maksudmu? Monan merespon, mari buat kesepakatan. Ini adalah 100 pil. Aku akan memberimu metode mental yang gak hanya untuk memurnikan tubuh, tapi juga dapat memurnikan chi. Bagus, saudaramu sangat luar biasa. Aku janji, gak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan melindungi keluargamu. Tiba-tiba, kakak, gawat, kakek pingsan. Monan berkata, jangan menangis, bawa aku untuk melihatnya. Lalu ternyata mereka semua sedang berkumpul. Xinxiong berkata, jangan panik, Tuan Monan ada di sini. Semuanya minggir, biarkan tuanmu melihatnya. Lalu Monan mengecek. Dia berkata, dia diracuni. Diracuni? Siapa yang berani meracuninya di pesta ulang tahun? Cepat, bawa kakek ke kamar tidur dulu. Lalu Monan melakukan pengobatan. Ibunya bertanya, bagaimana keadaan kakekmu? Monan menjawab, untungnya racun itu baru aja diminum. Jika udah lama, maka tidak akan bisa diselamatkan. Di perayaan, banyak orang bersulang untuk ayah. Mungkinkah saat itu, dalam hati Monan, beraninya melakukan sesuatu pada kakekku? Aku akan membuat dia merasakan keputusasaan. Ternyata dari jauh, terdengar suara orang-orang seperti sedang berdebat. Itu terlalu banyak, paman. Kakek baru aja meninggal. Propertinya harus dibagi sama rata. Kau hanya bisa mengambil satu bagian. Tanahnya harus dibagi sama rata. Iya, Danggyok antik ayah. Aku nggak bisa memberikannya padamu.
Yang paling penting adalah tanahnya. Aku mau membuka hotel dan kakak tertuaku juga mau. Ayahnya Acuan berkata, kami yang paling menjanjikan masalah tanah itu untuk keluarga kami. Dan untuk uang bersama, kalau aku serahkan padamu nanti, aku yakin suatu hari nanti kau pasti akan tertipu. Paman Liu berkata, kenapa kau tidak memberikannya pada Xiaonan? Bagaimanapun juga, Xiaonan bisa membuat para orang kaya bekerja sama hanya dengan beberapa kalimat. Itu dia, ada sebuah giok. Ibunya Acuan berkata, semua tanah dialokasikan untuk saudara. Kamu akan bicara dengan Xiaonan nanti. Berikan aja peninggalan orang tuanya. Tapi tanah itu harus menjadi milik kita. Sementara yang lain, bagaimana dengan yang lainnya? Monan, kau kapan datang? Xiaonan, apakah kakek meninggalkan surat wasiat? Ayahnya Acuan berkata, Kau harusnya tahu keinginan ayah. Ayah paling mencintaiku dalam hidupnya. Sebagai kepala keluarga, dia harus mengambil keputusan besar di rumah kita. Monan berkata, warisan, keinginan, kakek diracuni di ulang tahunnya. Hidup dan mati belum dipastikan, tapi kalian malah berdebat tentang warisan. Oke, sebidang tanah ini, Tuan Yan, bisakah kau memberitahuku harga minimum tanah keluarga Mo? Setidaknya 500 juta untuk penggunaan pribadi dan hingga setengah juta untuk penggunaan pemerintah yang membutuhkan izin pemilik. Baiklah, udah diputuskan. Atas nama keluargamu, aku memberikan izinku untuk penggunaan pemerintah. Itu bagus. Kami menghargai dukungan keluargamu. Kami emang sedang membutuhkan tanah tambahan untuk membuat jalur alternatif. Aku akan bicara dengan Dewan Menteri sekarang. Itu 500 miliar tanah. Kami akan membaginya 100 juta masing-masing. Tapi bajingan itu, dia menghancurkan semuanya. Hei, apa kau gila? Bagaimana bisa tanah kita diperlakukan seperti ini? Aku nggak setuju. Monan, aku bercanda ketika aku bilang aku nggak akan membaginya denganmu. Dalam hati Paman Liu, aku menceraikan istriku agar aku bisa menikmati seluruh uangnya sendiri. Sekarang habislah sudah, tanpa uang, tanpa istri, dan tanpa putriku. Apa yang harus aku lakukan? Paman Liu berkata, Monan, properti itu milik keluargamu. Kamu nggak bisa mengambil alihnya. Ibunya Acuan berkata, dasar, kamu tikus gak berotak. Kami nggak akan mendapatkan apapun kalau gini. Kenapa kau melakukan ini? Enyahlah dariku. Sepotong tanah ini nggak ada artinya bagiku. Aku nggak membutuhkan atau menginginkan apapun dari tanah ini. Kalian anjing sialan, nggak tahu berterima kasih. Dalam hati Monan, sekelompok sampah yang masih ingin mendapatkan sebagian uang. Menyingkirlah. Yanlong berkata, Tuanmu, aku akan memanggil pemerintah provinsi nanti dan aku akan memastikan semuanya akan diselesaikan dalam 3 hari. Monan merespon, bagus. Monan lanjut, dan giok itu adalah giok yang ditinggalkan oleh ayahku kepada kakek sebelum dia menghilang. Gak ada satupun dari kalian yang bisa mengambilnya. Ini adalah giok yang ditinggalkan ayahku ke kakek. Apa ada yang spesial tentang ini? Monan, kamu gak bisa melakukan ini. Apa kamu gak peduli lagi pada keluargamu? Menyingkirlah dari pandanganku kalau gak mau mati. Dia ditendang. Tongrong berkata, Monan, ini adalah gelas yang tadi digunakan oleh Molau dan kami udah mengkonfirmasi bahwa minumannya mengandung racun. Dalam hati Monan, gelas ini juga memberikan bau yang berbeda. Lalu Monan meminumnya. Monan, tunggu. Dalam hati Monan, siapapun kamu, aku akan segera menangkapmu. Kamu gak akan bisa sembunyi dariku. Qingse berkata, Monan, itu wine beracun. Kenapa kau meminumnya? Apa kau mau mati? Monan merespon, jangan khawatir, racun gak bisa membunuhku. Cenyi berkata, Tuanmu, aku sudah mengurus masalah keluarga Qin. Ditambah, selama pesta, saat Molau diracuni, saudara kecil ini melihat orang yang mencurigakan. Dalam hati si yang lihat orang mencurigakan, perempuan yang cantik. Hei, berhenti melamun dan cepat bicara. Benar, ketika Tuanmu pingsan selama pesta, aku melihat seseorang pergi keluar dari rumah buru-buru. Dan ini adalah plat nomornya. Tuan yang memeriksanya. Dia pergi ke kota Tapo. Lalu Mona melihatnya. Orang itu melanjutkan. Hei Tuan Mo, Tuan yang kami melakukan kerja baik. Bagaimana kamu akan membalasnya? Kau bodoh. Beraninya kamu bicara pada Tuanmu seperti itu. Orang itu berkata, aku membuat kesalahan Tuanmu. Tolong maafkan aku. Cenyi berkata, maaf Tuanmu, ini salahku karena tidak menjaga dia. Monan menepuk pundak Cenyi. Gue nggak tahu ini telepati apa gimana, tapi Monan melihat Cenyi. Dalam hati Monan, kamu terlalu bersemangat untuk mengambil kredit atas aksimu. Dalam hati Cenyi, aku ketahuan lagi. Xin Chong berkata, Tuanmu, kota Tapo itu membingungkan dan rumit. Pelakunya bukan orang biasa. Ini Tang Haonan. Meskipun dia nggak terlalu ahli, tapi dia tahu jalan sekitar kota Tapo. Biarkan dia mengemudi untukmu. Kamu akan sampai ke sana dengan cepat. Kalau begitu, aku akan membiarkan dia menemaniku. Jaga keluargaku untukku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mereka pun langsung pergi ke arah kota Tapo. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. Zaijian!